Di ujung sebuah desa yang mulai sepi, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Rumah itu sudah miring, catnya mengelupas, dan atapnya bocor di beberapa sisi. Tapi, entah kenapa, rumah itu tetap berdiri, teguh diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Di dalam rumah itu, tinggal seorang ibu tua bernama Mak Lastri. Ia sudah lama tinggal sendiri. Sejak suaminya wafat dan anaknya sematawayangnya Danu merantau ke kota besar, Mak Lastri tidak punya pekerjaan tetap. Setiap hari ia menganyam tikar, menjual kue, dan sesekali menolong tetangga untuk menanam padi. Tapi usianya sudah renta, tenaganya tak sekuat dulu. Meski begitu, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, harapan bahwa Danu akan pulang. Danu dulu anak yang baik, penurut, rajin membantu, dan penuh semangat. Tapi sejak ia lulus SMA dan merantau ke kota, semuanya berubah. Awalnya ia rajin menelpon, berkabar, bercerita. Tapi makin lama kabar itu makin jarang, telepon makin sunyi, uang yang dulu dikirim pun tak datang lagi. Mak Lastri tak pernah marah, tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia tetap menyiapkan sarapan 2 piring. Satu untuk dirinya dan satu untuk anaknya yang belum tentu pulang. Biar rumah ini tetap ingat kalau kamu masih ditunggu, gumamnya sambil tersenyum kecil. Tetangga-tetangga sering menyindir, "Mak, anakmu itu udah lupa kampung, ngapain ditungguin?" Tapi Mak Lastri hanya menjawab dengan lembut. Seorang ibu tidak pernah selesai menunggu sebelum napasnya selesai. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Mak Lastri mulai sakit-sakitan, tapi ia tetap menolak pindah ke rumah anak tetangganya atau panti jompo seperti saran bidan desa. "Aku cuman mau di sini, di rumah tempat aku melahirkan, membesarkan, dan menunggu." Sampai pada suatu malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, hujan turun deras, dan rumah kayu tua itu bocor hampir seluruh atap. Tapi di sudut ruang tamu yang sempit, Mak Lastri tetap duduk, berselimut kain tipis, memandangi pintu yang tidak pernah terbuka. Ia bergumam lirih, "Danu, ibu masih di sini." Di malam yang basah dan dingin itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara langkah kaki di depan rumah kayu itu. Pelan, ragu, seperti mencari arah. Lalu, suara pintu diketuk perlahan. Tak, tak, tak. Mak Lastri yang hampir terlelap terbangun. Tubuhnya lemah, tapi hatinya seperti menyala. Ia bangkit dengan sisa tenaganya, membuka pintu dengan tangan gemetar. Dan di sana berdiri seorang pria muda. Janggutnya tipis, wajahnya tirus, matanya sembab. "Bu," suaranya pelan, tercekat oleh tangis yang ditahan. Mak Lastri tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. "Danu, akhirnya kamu pulang." Mereka berpelukan dalam diam. Hujan masih turun, tapi hangatnya pelukan itu mengusir semua dingin yang pernah singgah. Beberapa hari kemudian, kabar pun menyebar. Danu telah pulang, tapi tidak seperti semua orang yang harapkan. Ia pulang dengan luka. Hidup di kota tidak seindah yang dibayangkan. Danu pernah bekerja di kantoran, lalu kena PHK. Pernah buka usaha, lalu bangkrut. Pernah tinggal bersama teman, tapi dikhianati. Sampai akhirnya ia hidup di jalanan, menjadi pemulung, tidur di emperan toko. Selama itu ia merasa malu, takut pulang dengan tangan kosong, takut mengecewakan ibunya. Tapi malam itu, ketika ia duduk di bawah jembatan layangan melihat seorang ibu tua menyuapi anaknya di jalanan, hatinya runtuh. Ia sadar cinta ibu tidak pernah menuntut kesempurnaan. Dan malam itu juga ia putuskan pulang. Bukan untuk membanggakan, tapi untuk memohon maaf dan memulai dari awal. Hari-hari setelahnya, Danu merawat ibunya. Ia memperbaiki rumah yang lapuk, membuka warung kecil di depan rumah. Ia menyadari hidup tak harus besar asal berguna. Anak-anak desa yang dulu sering main di halaman rumah Mak Lastri kini belajar banyak dari Danu. Mereka diajarkan cara berdagang, cara membuat kerajinan, bahkan cara menghitung modal. Danu yang dulu dianggap gagal, kini menjadi cahaya kecil di desa itu. Dan Mak Lastri, ia tak lagi duduk menatap pintu setiap pagi.
Kini ia duduk di teras rumah, melihat anak-anak bermain dan anaknya yang sibuk di warung. Senyumnya tak pernah hilang. Karena bagi seorang ibu, melihat anaknya yang pulang meski terlambat tetaplah sebuah kemenangan. Hidup tak selalu sesuai rencana. Kadang kita jatuh, gagal, tersesat, dan seringkali kita merasa malu untuk kembali, malu untuk pulang, malu untuk mengakui bahwa kita kalah. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk pulang. Tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Karena di satu titik kehidupan, bukan soal seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa berani kamu kembali. Seorang ibu, seorang ayah, seorang sahabat,